Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin-Angin MD. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mempersatukan kami kembali dalam persekutuan Suara Pertobatan. Kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus membuat si iblis tidak berdaya sama sekali, mengganggu konsentrasi kami, dan kami bisa menikmati firman-Mu, mendapatkan berkat daripadanya. Di tengah berbagai masalah, pergumulan yang kami hadapi dalam kehidupan sehari-hari, kami memerlukan pencerahan kenapa itu semua terjadi. Ada banyak hal yang kami tidak mengerti Tuhan. Berbicaralah sehingga kami mendapat pencerahan yang menguatkan kami untuk hidup dalam iman, hidup dalam takut akan Tuhan, menyongsong masa depan yang penuh harapan. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, saya harap saudara tetap ada dalam keadaan sehat, melewati cuaca yang berubah-ubah, dalam keadaan sukacita, damai dan sejahtera, dimanapun berada, di rumah, dalam perjalanan, di tempat kerja, di rumah sakit, atau sedang melakukan kegiatan tertentu. Semoga program ini menjadi berkat, menemani di kala kesepian, menambah semangat di kala lesu, memberi kekuatan di saat lemah, memberi penghiburan di saat berduka, memberi penerangan dalam kegelapan perjalanan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam satu kebaktian minggu, seorang pendeta mengkhotbah dengan cara yang menarik. Ia membawa seekor anjing yang cantik berbulu tebal, punya seorang pengerja gereja. Pendeta meletakkan sebuah bola di lantai, dan kemudian ia berteriak, "Dogi, ambil bola itu." Tetapi Dogi itu tidak bereaksi apa-apa. Pendeta kemudian meminta seorang jemaat untuk datang ke mimbar. Jemaat yang bertubuh kekar ini dengan muka agak serius sedikit mengancam berkata, "Dogi, ambil bola itu." Dogi, sang anjing itu, hanya menatap datar kepada orang itu. Selanjutnya seorang bangkir muncul melambai-lambaikan uang kertas dan berkata kepada sang anjing, "Ambil bola itu, ini hadiahnya untukmu." Dogi hanya mengibaskan ekornya, tidak juga menuruti perintah yang diberikan. Pendeta kemudian mengatakan, "Mari jemaat, berikan semangat." Semua kita berteriak, "Dogi, ambil bolanya, Dogi, ambil bolanya." Ternyata suara yang ramai itu juga tidak membuat sang anjing bergeming. Dan akhirnya pendeta meminta pengerja yang empunya anjing untuk datang ke mimbar. Pengerja itu berkata, "Dogi, ambil bolanya." Dan seketika anjing itu meloncat, mengambil bola itu, menyerahkannya kepada pengerja itu. Kenapa? Karena pengerja itu adalah tuan daripada anjing itu. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, semua manusia, sadar atau tidak, memiliki tuan dalam hidupnya. Kalau tuan seseorang adalah uang, maka hidupnya diatur oleh uang. Ia berpikir, berkata-kata, bertindak, semuanya atas dasar motif uang. Kalau tuan seorang manusia adalah kekuasaan, maka ia melakukan segala-galanya untuk mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan itulah yang mengatur hidupnya, mulai dari dia bangun sampai dengan dia tidur di malam hari. Kalau harta benda, kecantikan, kemewahan yang menjadi tuan atas diri seseorang, maka hati dan pikirannya dipenuhi oleh hal-hal seperti itu. Namun demikian, pencipta manusia adalah Tuhan. Ada satu ruang di dalam diri manusia yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Selama ruangan itu tidak terisi,
maka secara rohani terjadi ketidakseimbangan di dalam diri orang itu. Kekosongan jiwa, kehilangan perasaan sukacita, damai dan sejahtera. Tempat Tuhan Maha Pencipta dalam ruang hati manusia tidak bisa digantikan oleh uang, kekuasaan, harta benda, dan tuan-tuan lainnya. Tuhan rindu untuk mengisi hati manusia itu dan membentuknya kembali. Inilah yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan, Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan 6. Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan 6. Saya bacakan buat kita semua. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Pada waktu Nabi Yeremia menyampaikan firman Tuhan ini, bangsa Israel sedang mengalami krisis iman. Apa yang menjadi akar masalahnya? Bangsa Israel melupakan Tuhan yang telah membawa mereka dari tanah perbudakan di Mesir ke tanah perjanjian. Pada waktu mereka telah menikmati susu dan madu di tanah yang baru, mereka melupakan Tuhan. Mereka berpaling kepada tuan-tuan yang lain di dalam hidupnya, menyembah ilah-ilah lain, mendirikan kuil dan bukit pengorbanan, menyembah dewa-dewa asing. Akibatnya Allah sakit hati. Yeremia diminta oleh Tuhan menyampaikan suara pertobatan agar bangsa Israel bertobat dari perbuatannya yang sesat itu. Tetapi umat Israel tidak ingin mendengarkan khotbah-khotbah yang keras yang menegur mereka. Mereka menginginkan hanya khotbah-khotbah yang menyenangkan hati. Sama seperti banyak di antara kita yang hanya menyenangi firman Tuhan, khotbah-khotbah yang enak didengar oleh telinga, yang menyenangkan hati, yang menyatakan bahwa kita adalah orang yang diberkati. Tetapi telinga kita tidak lagi terbiasa mendengarkan teguran-teguran Tuhan, seruan pertobatan agar kita tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Tuhan tetap mengasihi umatnya. Dan ia berbicara melalui Nabi Yeremia, menyamakan dirinya seperti seorang tukang periuk yang bisa membentuk tanah liat, walaupun tanah liat itu kelihatannya sudah rusak dan tidak berbentuk. Walau kehidupan kita sudah rusak, seperti tanah liat tidak berbentuk, Tuhan bersedia untuk membentuk kita kembali. Memang proses pembentukan itu bukan satu hal yang menyenangkan, tetapi mungkin kita mengalami kesakitan-kesakitan dan penderitaan-penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apabila pada waktu ini kita sedang berada dalam satu pergumulan yang amat berat, kita merasa sudah kehilangan damai sejahtera itu, kita berada dalam tekanan-tekanan hidup yang berat, mungkin pada saat inilah Tuhan sedang membentuk kita kembali seperti tukang periuk membentuk tanah liat. Proses yang menyakitkan. Sama dengan proses pembuatan sebuah tikar pandan. Tikar pandan itu enak menjadi tempat duduk, terasa dingin pada waktu hari panas, dan terasa panas pada waktu hari dingin. Tikar pandan dianyam dari daun pandan. Bahannya adalah daun pandan yang berduri, yang panjangnya sekitar 1,5 sampai 2 meter. Duri daun pandan itu dicabut, dialis, kemudian dipotong-potong dalam ukuran lebar sekitar 0,5 sentimeter. Pandan kemudian direbus dalam air panas, sesudah itu disiram dengan air dingin, dibiarkan sekitar 12 jam, kemudian dijemur di terik matahari 2-3 hari lamanya, dan warnanya menjadi putih. Dalam keadaan seperti ini, daunnya menjadi lembut dan siap untuk dianyam. Jadilah tikar pandan yang enak menjadi tempat duduk.
Kalaulah daun pandan itu seperti manusia, pastilah ia menjerit kesakitan pada waktu duri-durinya dicabut. Ia meraung-raung waktu direbus dengan air panas, menggigil ketika dibanjur dengan air yang dingin, keringatan, kepanasan pada waktu dijemur di terik matahari. Itulah proses yang dilalui daun pandan, sehingga ia siap dibentuk, dianyam untuk menjadi sebuah tikar. Demikian juga Tuhan memproses kita dalam pembentukan kembali. Duri-duri dalam diri kita, kesombongan, ketinggian hati, ketamakan, kebencian, kegeraman, kemarahan, dan lain-lain dicabut oleh Tuhan lewat proses yang sering sekali menyakitkan. Penderitaan, pergumulan di dalam hidup Tuhan pakai untuk membentuk kita kembali menjadi alat yang berguna bagi puji dan kemuliaan nama-Nya. Saya pernah mendengar kesaksian seorang pendeta, sebelumnya adalah seorang pengusaha. Keluarganya adalah keluarga Kristiani yang taat beribadah, tetapi tuntutan bisnis di Jakarta yang penuh lika-liku, persaingan yang ketat, membuatnya tergelincir, terlibat dalam satu hal yang dinyatakan melanggar hukum. Ia ditahan, diadili di kantor pengadilan, dan akhirnya divonis bersalah, dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan. Awalnya, ia merasa hidupnya di penjara seperti orang yang dibuang dari kehidupan ini. Tetapi, puji Tuhan, di tempat yang tidak terduga ini, di penjara, lewat pelayanan gerejawi yang ada di sana, ia disadarkan akan kekeliruannya selama ini. Ia mulai sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Selesai menjalani hukuman, ia beralih profesi dari seorang pengusaha menjadi seorang pendeta yang melayani narapidana di lembaga-lembaga pemasyarakatan. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, kejadian-kejadian luar biasa dalam hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita kembali. Hamba Tuhan itu dibentuk lewat kehidupan di penjara. Barangkali ada kita yang dibentuk kembali melalui sakit penyakit, melalui kebangkrutan dalam usaha, melalui pergumulan di tengah-tengah keluarga. Bukan hanya kita pada zaman kini yang dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab mengalami juga proses pembentukan, sehingga bisa diutus Tuhan melaksanakan misi tertentu. Saya kira kita semua sudah mendengar kisah Nabi Yunus. Tuhan meminta Yunus memberitakan Injil, memberitakan suara pertobatan ke Niniwe. Niniwe adalah sebuah kota besar pada masa itu, berpenduduk 120.000 jiwa, tetapi kejahatan penduduknya mengecewakan hati Tuhan. Tapi Yunus tidak menuruti perintah Tuhan, karena ia merasa orang-orang di Niniwe haruslah dihukum dan bukannya diampuni lewat pertobatan. Ia naik sebuah kapal melarikan diri ke Tarsis, tetapi apa yang terjadi? Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, sehingga terjadi badai besar. Kapal yang ditumpanginya hampir terpukul hancur. Mengetahui angin ribut itu muncul akibat perbuatannya, Yunus berkata kepada orang-orang di kapal itu, "Campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar itu menyerang kamu." Kemudian orang-orang di kapal itu mencampakkan Yunus ke dalam laut, dan laut dengan segera berhenti mengamuk. Yunus tidak mati di dalam laut. Tuhan masih melindungi nyawa Yunus. Ia mengirimkan seekor ikan besar dan menelan Yunus. Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Di dalam perut ikan itu, Yunus punya waktu banyak untuk merenung dan ia menyadari perbuatannya. Kenapa hal yang buruk itu terjadi menimpanya? Ia berdoa kepada Tuhan, mengakui kesalahan dan dosanya, memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan memerintahkan ikan itu memuntahkan Yunus kembali ke darat. Setibanya di darat, Tuhan kembali menyampaikan perintahnya kepada Yunus untuk berangkat ke Niniwe, menyampaikan seruan pertobatan. Sekali ini, Yunus langsung menurutinya, taat pada perintah Tuhan. Apabila kita baca kisah Nabi Yunus selanjutnya,
Pada waktu seruan pertobatan disampaikannya, maka raja dan rakyat Niniwe menjadi takut. Mereka percaya kepada Tuhan. Raja memerintahkan semua rakyatnya memakai kain kabung dan berpuasa. Bukan hanya manusia yang diminta berpuasa, juga ternak mereka, lembu, sapi, dan kambing domba. Hasilnya, pewartaan Injil di Niniwe adalah sebuah kisah pekabaran Injil yang paling berhasil dalam sejarah. Semuanya bertobat, raja dengan seluruh rakyat. Pengalaman Yunus memotivasi kita untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh perkataan Tuhan. Kalau kita hanya mendengar namun tidak menurutinya, dapat berakibat fatal seperti dialami Yunus. Ia berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Bayangkan apa yang dialaminya dalam perut ikan itu. Bau, sulit bernafas, pengap, terkurung, tidak bisa berbuat apa-apa. Semua ini bisa dihindarkan apabila kita sesudah mendengar firman Tuhan melaksanakannya. Ada amin saudara, puji Tuhan, puji Tuhan. Tokoh Alkitab lainnya yang dibentuk, diproses sebelum diutus oleh Tuhan adalah Musa. Musa adalah seorang anak Ibrani yang dipungut oleh putri Firaun dan dijadikannya sebagai anak angkat. Tinggal di dalam istana. Sebagai seorang bangsawan, ia mendapatkan pendidikan terbaik pada masanya. Pendidikan manajemen, pendidikan ilmu perang yang diajarkan kepada pangeran-pangeran yang ada di Mesir. Dalam usia 40 tahun, karena terlibat dalam peristiwa pembunuhan seorang Mesir, Musa melarikan diri ke padang Midian. Musa adalah seorang yang temperamental, yang emosional, tidak bisa mengendalikan diri. Padang rumput Midian dijadikan oleh Tuhan sebagai tempat pendidikan dan latihan bagi Musa. Dipergunakan oleh Tuhan untuk memberikan kuliah kerendahan hati, membentuk kembali Musa. Kurikulumnya adalah pelajaran bagaimana menjadi rendah hati dan bisa mengendalikan diri. Yang memberikan kuliah kepada Musa bukan profesor-profesor dan dosen-dosen terkenal, tetapi sapi dan kambing domba, serta masyarakat sederhana, masyarakat peternak. Kekerasan hidup di padang pengembalaan menjadikan Musa seorang yang rendah hati, malah tampaknya menjadi seorang yang rendah diri. Ketika Tuhan menemui Musa di padang rumput, beberapa kali ia memperlihatkan sikap tidak percaya diri. Ia merasa tidak mampu, ia merasa tidak bisa berbicara fasih. Ia takut tidak diterima kembali oleh bangsanya di tanah Mesir. Tuhan perlu mendemonstrasikan kuasanya di hadapan Musa. Menjadikan tongkat Musa berubah menjadi ular, dan ketika ia memegang ekor ular itu, kembali ular menjadi tongkat. Musa melihat api menyala, tetapi semak tidak terbakar. Tuhan mengatakan kepada Musa, Musa akan didampingi oleh Harun, yaitu kakak kandung Musa sendiri. Jadilah Musa seorang nabi utusan Tuhan. Dalam usia 40 tahun, Musa mengalami proses pembentukan selama 40 tahun. Dan ia dipakai oleh Tuhan memimpin perjalanan umat Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian selama 40 tahun. Selanjutnya, tokoh Alkitab Yusuf dipergunakan oleh Tuhan menyelamatkan bangsa-bangsa dari bahaya kelaparan. Dipakai oleh Tuhan menyelamatkan bangsa-bangsa dari bahaya kelaparan. Ia adalah anak kesayangan Yakub. Ia punya visi yang disampaikan Tuhan lewat mimpi, bahwa ia lebih menonjol dari saudara-saudaranya, bahkan ayah ibu serta saudara-saudaranya akan menyembah kepada dia. Ia utarakan mimpi ini kepada keluarganya, dan saudara-saudaranya menganggap ini adalah suatu kesombongan yang luar biasa. Mereka menjual Yusuf kepada kafilah pedagang-pedagang yang berangkat ke Mesir. Di Mesir ia menjadi budak di rumah Potifar, karena ia tidak mau memenuhi keinginan istri Potifar untuk berselingkuh. Ia difitnah dan dijebloskan ke dalam penjara. Dari seorang narapidana di penjara Mesir, diangkat oleh Tuhan menjadi Perdana Menteri yang menyelamatkan Mesir dan bangsa-bangsa sekitarnya dari bahaya kekeringan yang lama. Umur Yusuf 17 tahun ketika ia dijual sebagai budak ke Mesir. Pada usia 30 tahun, ia diangkat menjadi Perdana Menteri. Berarti ada 13 tahun lamanya
Tuhan memerlukan waktu untuk membentuk Yusuf. Tempat pendidikan dan latihan yang dipergunakan Tuhan bagi Yusuf adalah rumah Potifar, di mana ia bekerja sebagai budak, dan penjara Mesir, di mana ia adalah seorang narapidana. Maka jadilah Yusuf seorang hamba Tuhan yang rendah hati, yang setia, yang taat pada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apabila saudara pada saat ini sedang mengalami satu pergumulan yang berat, ingatlah, pergumulan yang sedang saudara alami tidak terjadi begitu saja, tetapi ada maksud Tuhan di dalamnya. Kalau dengan cara yang biasa-biasa, kita tidak menyadari Tuhan sedang menemui kita, maka ia menggunakan cara-cara luar biasa. Lewat sakit penyakit, Tuhan menemui kita. Lewat kebangkrutan usaha, Tuhan menemui kita. Lewat kehidupan di penjara, Tuhan sedang menemui kita. Lewat masalah di pekerjaan dan usaha, Tuhan sedang mengunjungi kita. Kalau kita sadari Tuhan sedang mengunjungi kita, bersyukurlah saudara. Ini adalah saat-saat yang indah. Pertemuan kita manusia dengan Tuhan bukan peristiwa yang begitu-begitu saja. Pada umumnya, setiap manusia yang bertemu dengan Tuhan Yesus mendapat berkat. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat mendapat kelegaan. Karena itu kita bisa mengaminkan apa yang dikatakan Paulus dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan bergumul dan menderita, kita bisa bersukacita. Kita tahu ada berkat Tuhan yang besar yang menanti kita di balik ini semuanya. Terpujilah nama Yesus. Ia memberkati kita semua dengan keluarga berlimpah-limpah. Bagi saudara yang dijamah oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan, diingatkan akan dosa jalan tersesat selama ini, saudara sungguh rindu untuk bertobat. Ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, kusadari dosa jalan tersesat selama ini. Ampuni aku, ubah hidupku, pimpin aku dalam perjalanan ke depan ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang sakit, tolong tumpangkan tangan pada bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati dan pikiran pada penyakit itu. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, seturut dengan firman-Mu, pada waktu Injil disampaikan, ada mujizat dan kuasa, termasuk penyembuhan. Sembuhkanlah saudara-saudara yang sakit yang sedang mendengarkan siaran ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit luka jiwa, tidak bisa mengampuni seorang atau beberapa orang dalam hidup saudara karena perbuatan mereka yang begitu menyakitkan, saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, mohon belas kasihan-Mu untuk mencabut akar pahit luka jiwa dari saudara-saudara kami, sehingga hati mereka dipenuhi oleh perasaan sukacita. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya, hamba berdoa bagi semua pendengar siaran ini, dimanapun berada, secara pribadi dan keluarga, berkati usaha pekerjaan, studi dan pelayanan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.